Halo, selamat bertemu kembali dengan saya si teknisi gentayangan. Nah, di hadapan kita sudah ada Xiaomi Redmi 6 Pro dengan kode produknya Sakura India. Nah, kasusnya di sini boleh kita lihat sendiri, terkunci akun Mia atau Mi Cloud. Oke, sebelumnya handphone ini sudah kita buka backdoornya karena kita tahu sendiri mengerjakannya lewat EDL atau test point mode ya, karena si HP ini sendiri menggunakan chipset Qualcomm ya, jadi SoC-nya adalah Qualcomm. Oke, lanjut saja. Di sini kita cabut pasang dulu baterainya untuk melanjutkan ke prosesnya. Oke, di sini kita akan membuat si HP ini menjadi mode fastboot. Setelah si HP kita matikan, kita cabut pasang baterai, kita tekan volume bawah dan kita masukkan USB-nya untuk masuk ke fastboot mode. Nah, di sini kita akan memastikan produk dari si HP ini ya. HP ini sebenarnya tipenya berapa, jadi biar jangan salah eksekusi ya dengan firmware yang mau kita buat. Oke, langsung saja kita ketikkan di situ di kolom CMD, kita ketik fastboot get bar produk, kemudian enter. Nah, di situ kelihatan produknya Sakura India. Oke, langsung saja step kedua kita ketik fastboot OM device info, kemudian enter ya. Jadi fastboot OM device strip info, kemudian tekan enter. Nah, di situ salah ya, mungkin ada yang kurang lengkap ketikannya. Kita ketik sekali lagi fastboot OM device info ya. Di situ boleh kita lihat ya, device template false, device unlocked false. Jadi si HP ini bisa dipastikan UBL-nya atau bootloader-nya belum ke unlock ya. Jadi belum UBL dengan istilah sehari-hari yang kita sebut. Oke, kita ketik lagi fastboot get bar all untuk melihat. Nah, di situ anti rollback-nya 1 dan semua name dari si HP ini keluar semua ya. Langsung saja kita reboot dengan fastboot, reboot, enter ya. Oke, karena di sini si HP-nya sudah kita ketahuin yaitu produknya Sakura India, maka kita persiapkan firmware-nya, firmware Sakura India ya. Jadi Redmi 6 Pro itu sebutan untuk pendistribusian, namun untuk produk placing atau config untuk softwarenya dia sebutannya Sakura India atau Sakura. Oke, langsung saja kita siapkan unlock tool kita yang sudah kita buka ya. Kita centang, kita pilih server, kemudian kita arahkan produknya sesuai dengan produk yang kita identifikasi tadi, yaitu Sakura India, namun di tool ini hanya tertulis Sakura. Oke, pada EDL 9008 kita arahkan firmware kemana kita simpan file tersebut. Nah, di situ sudah ada. Kita klik terus, kemudian kita klik sampai dia kosong, kemudian kita load ya. Kita muat agar masuk ke Play Store. Nah, firmware sudah insert. Kemudian di situ kita pilih ya, kita centang reset Mi Cloud, reset EPRP, kemudian delete Mi Cloud karena kasusnya adalah Mi Cloud. Nah, jadi untuk handphone seperti ini kita lebih baik menggunakan proses flashing ya. Jadi sebelum kita memflashing, kita posisikan HP ini ke dalam EDL mode, kita shortkan kedua titik test point seperti gambar, kemudian kita colok USB. Kita perhatikan port di unlock toolnya, dia jika sudah terkonek harus ada tulisan HS USB 9008. Nah, di situ kita perhatikan portnya sudah berubah ya, sudah ada keluar notif KD loader 9008. Setelah semuanya sudah kita persiapkan 9008 mode dan centang Mi Cloud, kita langsung saja menuju ke flashing. Oke, kita klik saja flash karena semua sudah siap. Oke, jadi di sini proses flashing sekalian mendisable Mi Cloud yang ada pada HP ini ya. Mi Cloud EPRP sekalian bablas ya. Di sini prosesnya kita percepat agar tidak menghabiskan durasi yang begitu lama ya. Proses flashingnya kita percepat, dari program software editornya kita percepat di 4 kali ya, agar dia tidak memakan waktu yang cukup lama.
Oke, di situ boleh kita lihat proses flashingnya sudah hampir selesai ya. Nah, sudah ada notif proses flashing selesai, rebooting oke. Coba kita nyalakan ulang si ponsel ya. Kita cabut pasang baterai dan coba kita nyalakan. Apakah si HP ini berhasil menghilangkan miklut dan NPRP yang ada pada HP ini? Nah, HP ini sendiri tadi sudah kita cek adalah garansi distributor. Untuk itu pengerjaannya kita harus mendisable ya. Jadi kalau garansi hitam dia bisa clean. Nah, di sini kita menghadapi kasus yang baru. Benar si handphone ini belum UPL dan handphone distributor ya. Terbukti di situ ada tulisan the new version cannot installed for the device. Tidak bisa diinstal untuk si ponsel ini ya. Jadi ini dikarenakan karena si handphonenya butuh UPL atau si handphonenya harus kita UPL dulu baru kita flashing agar bisa masuk firmware global ya. Nah, ini solusinya hanya bisa di Flashroom Cina atau kita UPL atau compare board to global dengan memindahkan resistor atau dengan file racikan kita sendiri ya, atau file fake UPL. Oke, lanjut saja kita masuk ke step tahap 2 untuk memfix recovery-nya ya. Boleh kita lihat di situ handphonenya sudah kita reset dan kita nyalakan ulang, dia langsung masuk ke recovery. Oke, kita posisikan HP seperti tahap pertama tadi ya. Kita menggunakan file fix recovery global di sini ya. Kita menggunakan MIUI 9. Filenya boleh kita download nanti di kolom deskripsi dan di kolom komentar ya. Jika sudah habis linknya, sudah terbatasi atau sudah tidak bisa diakses ya, boleh di komen di kolom komentar. Oke, kita mengerjakannya sesuai dengan step pertama tadi, tidak ada yang berubah ya. Kita IDL untuk masuk 9008, kita ulangi stepnya sama seperti di awal, hanya saja filenya yang berbeda ya. Jadi filenya kita buat file special fix recovery ya. Jadi file ini bukan file CN, namun file global yang sudah ada fix bahasa Indonesia, Playstore, dan lain-lain. Sama seperti file biasanya ya. Nah, lanjut sesudah kita siapin semua, kita klik flash seperti tahap pertama tadi ya. Nah, jadi file di sini kita gunakan MIUI 9. Nah, jika kita pingin MIUI 11 itu bagaimana? Nah, cara satu-satunya adalah kita harus meng-UPL HP tersebut. Kemudian setelah UPL baru kita proses untuk flashing global di MIUI yang tertinggi ya. Namun kita untuk meng-UPL ini sedikit kesusahan karena ada miklut ya. Jadi untuk meng-UPL yang secara resminya kita harus membuang miklutnya dengan server terlebih dahulu, mengeluarkan uang yang cukup lumayan ya. Baru kita request untuk UPL handphone tersebut, kemudian bisa kita sesuka hati memflash MIUI-nya ya. Atau bisa juga dengan fake UPL dengan racikan berbagai cara ya. Namun di sini kita ngambil step cepatnya saja. Kita ambil file yang fix untuk anti recovery. Nah, proses flashing sudah selesai. Coba kita nyalakan si ponsel ya. Apakah dia masih di recovery lagi ya? Jadi recovery itu ya memang karena filenya dia butuh harus UPL agar bisa masuk filenya, atau untuk proses yang paling cepat kita harus memflashnya lewat ROM Cina ya. Jadi tidak ada bahasa Indonesia dan tidak ada Playstore. Nah, di sini kita pasti mengalami kerepotan tersendiri ya jika tidak ada bahasa Indonesia dan tidak ada Google Playstore-nya. Jadi untuk ngapa-ngapai susah. Maka di sini kita buat menjadi MIUI 9 tapi fix untuk recovery modenya. Nah, di sini sepertinya sudah ada perubahan ya. Seharusnya dia tadi langsung ke recovery ya dalam beberapa saat. Nah, sudah bisa kita lihat si handphonenya sudah melewati masa krisis recovery-nya. Oke, kita percepat saja untuk step sini. Untuk nextnya kita percepat agar tidak menghabiskan waktu yang cukup lama ya.
Kita tunggu sebentar, kita nextkan saja, kita tunggu sebentar dan nextkan saja sampai si HP ini menampilkan menu normal. Oke, karena jika kita tidak percepat di sini bisa sampai di 6 menit ya untuk proses loadingnya menuju home screen-nya. Oke, di sini sudah nampil ke menu utama. Coba kita cek yang pertama adalah IMEI ya. Nah, IMEI masih aman jaya dan lancar jaya mempesona ya. Kita coba koneksikan WiFi-nya. Apakah di sini MiCloud-nya relock lagi ya? Jadi untuk memastikan MiCloud itu relock atau tidak, kita koneksikan ke jaringan ya. Bisa berupa kartu, bisa berupa WiFi atau tethering. Jadi setelah kita koneksikan WiFi, kita coba masuk ke browser atau membuka fasilitas yang menggunakan internet ya. Jika dia bisa mengakses tanpa relock, berarti si HP ini MiCloud-nya sudah di disable ya, atau sudah di pausekan dia. Nah, jadi untuk yang mengerjakan seperti ini kita tidak boleh upgrade ya, tidak boleh update, tapi untuk di reset boleh ya, dengan menggunakan cara seperti ini. Nah, coba kita buka Google dan berhasil. Oke, sampai di sini, thank you, matur nuhun.